Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kawasan Cipada, tepatnya di kebun Cipada Organik ya Pak ya. Ya, betul. Ini saya berada di tengah-tengah hamparan tanaman cabai keriting. Jadi ini bukan teh, tapi seperti hamparan kebun teh. Jadi ini adalah cabai keriting varietas MTM7. Nah, dan ini adalah Pak Ebit selaku pengelola langsung di dalam produksi untuk tanaman cabai keriting di Cipada Organik ini. Gimana Pak pendapatnya Pak terkait tanaman MTM7 ini? Ini umur berapa dan kemarin untuk budidayanya seperti apa? Ya sebetulnya sih kalau Bapak kan dari awal start dari persemaian aja itu udah memang benar-benar diperhatikan gitu ya. Iya, memang benar diperhatikan karena awal itu. Nah, pindah tanam ke lapangan itu di usia 21 hari harus pas, jangan lebih gitu ya. 21 hari Ya, pindah tanam ya Pak ya? ya Iya. karena nanti kalau kita lebih dari 21 itu kan akar tunggangnya panjang, pas diambil dari dari persemaian itu kan takut putus akar tunggangnya. Itu yang jadi baksil atau yang suka menjadi ada layu bakteri, Bakteri itu ya. berinfeksi. Jadi ketahuan nanti ketika cabai mau berbuah ada yang mengatakan ini layu bakteri. Iya, iya, Nah, iya. ini kan, nah itu gejala dari akar tunggang itu sebetulnya. Oh, akar yang tunggang. Bapak amati. Tapi kalau dari media tanam ini Pak untuk mencegah layu, biasanya kan kalau cabai kering itu rentan layu ya Pak ya. Iya. Apalagi kondisi sebenarnya di sini tuh sebenarnya untuk cahaya matahari masih kurang lah. Iya, Ini masih agak kurang, lembab lah iya. gitu Pak ya. Karena kawasan ini kan baru dibuka lah Pak ya. Iya. Nah, itu gimana Pak untuk cara mengatasi di media tanamnya Pak? Ya, di media tanam Bapak dikontrol dulu ya, suhunya gitu, pH meter, bawa pH meter, kelembapan juga itu kan harus itu kelembapan dengan pH meter itu di berapa gitu yang diperlukan di sini. Karena kan kalau menurut pengalaman Bapak cabai bagus umpamanya di dataran aja ada pengaruh gitu. Di ketentuan dataran tinggi dari permukaan laut gitu kan. Ya kalau MTM ini menurut Bapak di dataran 600 sampai 1400 lebih cocok. Lebih cocok Ya, nih karena Pak ya. ini hampir persamaan, bisa dikatakan gantinya TM99. Oh, ya, gitu yang dulu ya Pak ya. Ya. Iya, iya, iya. Nah, untuk perkembangan dari MTM7 tidak ini gimana Pak? Ya, tidak rentan hama penyakit. Ya. Kalau biasanya kan cabai-cabai yang kurang ini kan udah mulai berbuah itu suka ada Topora, Criscopora, Anthracnosa dan lain sebagainya. Ini belum gitu ya. Untuk Bapak, secara ini Pak gimana Pak? Untuk secara pemeliharaan? Ya, pemeliharaan itu disesuaikan. Kalau Bapak penyemprotan itu apa punginya atau insektisidanya yang harus diterapkan itu, kalau Bapak kan dilihat dulu karena tanaman juga sama dengan manusia tuh usianya. Iya, betul, ya, betul, ada betul, masa betul. bayi, masa dewasa, masa tua gitu. Betul. Kalau memang udah kelihatan berbuah seperti ini ya Bapak sering menyemprotkan bahan aktif tembaga. Oh, jadi perbanyak bahan aktif tembaga ya Pak ya? Tembaga itu untuk mencegah. Itu dalam masa vegetatif berarti Pak? Iya. Oh, selama masa vegetatif itu? Iya, udah usia di 70 hari lah. 70 harian ya Pak ya? Hari itu harus. Selang itunya, pemeliharaannya, penyemprotannya? Ya, penyemprotannya tergantung cuaca, lihat-lihat alam gitu. Kalau memang di hujan lebat gitu ya, Bapak itu 3 hari sekali. 3 hari sekali ya, Pak ya? Kalau tidak 4 ke 5 gitu. 4 ke 5 ya. Lebih dari 4 ke 5 gitu. Kalau untuk mempertahankan ini Pak, ini kan bunganya kalau saya lihat tidak rontok nih Pak ya. Terkadang ada juga kendala cabai keriting ini bunganya cepat rontok Pak. Di masa peralihan antara vegetatif ke generatif kan gitu Pak ya. Betul. Nah, ini Bapak dengan cara apa Pak? Ya, kalau Bapak sih konsentrasinya begini, kontrol gitu ya. Apa yang harus diterapkan, PPC atau JVT gitu. Di situ aja gitu kan. Ada juga kan seperti JVT atonik itu kan bisa untuk menyuburkan bunga, tunas, itu masa pertumbuhan. Oke. Nah, berarti ini kurang lebih umur berapa Pak cabai keriting MTM7-nya Pak? Ini udah 72 hari, menjelang panen tuh sekitar 18 hari atau 20 hari lagi ya. Oh, panen perdana gitu ya. Panen perdana apa ya? Jadi itulah tadi sedikit reviewnya, wawancara saya dengan Pak Ebit selaku yang memang langsung mengelola kebun ini untuk produksi cabai keriting
di kebun Cipada Organik. Nah, tadi saya juga sempat berdiskusi sebentar dengan Pak Ebit bahwa nanti juga ini tuturusnya ya Pak ya. Tuturusnya ini akan ditambah lagi karena biasanya ini untuk karakter MTM7 ini tinggi ya Pak ya? Tinggi. Jadi seperti itu. Pak, untuk sebenarnya MTM7 ini kan berarti kan Bapak ini kan untuk di Cipada Organik ini sudah beberapa kali Pak ya? Sudah beberapa kali. Itu gimana Pak, dari kesan masuk ke pasca panennya seperti apa Pak? Hasil buahnya atau apa, dalam arti pendapat dari customernya seperti apa Pak? Ya, kalau Bapak paling memacu kualitas gitu. Kalau sekarang kan ada dalam artian begini, kalau kita bisa menciptakan kualitas yang terbaik itu kan bisa masuk ke pasar modern, Betul. ke order-order toko-toko gitu ya, supermarket. Mm-mm. Nah makanya kalau Bapak dari awal ini, kalau tanaman luasan sekian, populasi sekian, itu udah ada rencana anggaran gitu ya, Betul. yang disebut RAP gitu. Nah di situ nanti ada perkiraan panen per hektar, Per hektar, namanya ya. berapa, yang Bapak alami gitu ya, lagi Sukabumi bukan di sini, itu rata-rata Bapak tidak pernah kurang dari 12 ton per hektar, 12 populasi ton per hektar. 17.000 pohon. Siap. HPP-nya udah dapat 7.000. Kalau di sini sekarang nih agak mahal nih, hampir 8.000 HPP-nya. Makanya harus menciptakan kualitas yang terbaik. Terbaik, betul. Jangan ngejar pasar. Betul. Tapi dari kemarin Pak, hasil buah panennya MTM ini keunggulannya apa dibandingkan yang lain Pak? Menurut Pak Ebit? Panjang dan tahan simpan gitu ya. Kalau seumpamanya panen sekarang disimpan di gudang semalam aja tidak ada pengaruh cepet kemerahan atau lembek, enggak keras gitu. Oh, jadi keras ya Pak ya, Nah, panjang. Kalau untuk merahnya gimana Pak? Warna merahnya Pak? ya warna merahnya bagus lah. Bagus Pak ya. Dulu M99 seperti inilah. Oh iya iya. Jadi itu tadi, dan ini lihat untuk daun sangat aman ya, dan terlihat tidak ada layu di sini. Jadi ini dia tanaman MTM7, varietas dari salah satu perusahaan yaitu Moratirta Mas, mengeluarkan varietas MTM7. Ini sangat luar biasa. Untuk layunya aman, untuk daun pun terlihat hijau, supaya kedepannya bisa menjadi edukasi untuk para petani cabai keriting di seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.